Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat terbaiknya, yaitu Allah telah menghidupkan kita dari kematian kita yang sementara. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dengan undangan khusus ya, melalui muadzin untuk hadir ke rumahnya, dan kita diberi kekuatan untuk menghadirinya, karena panggilan Allah hanya 2 kali saja, yaitu panggilan adzan melalui muadzin, yang kedua panggilan mati melalui Israel. Jika pada panggilan pertama ini kita rajin menghadiri panggilan Allah ini, maka insya Allah di panggilan kedua kita bisa tersenyum untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di dunia sering berkunjung ke rumah Allah, sekurang-kurangnya 5 kali dalam 1 hari, sehingga Allah tidak asing dengan kita semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini topik kita masih tauhid ya, khususnya nafi isbat ya. Bagaimana mengesankan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya dalam hati kita secara benar, dan membersihkan hati kita dari pengaruh keagungan makhluk, supaya kita murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkesan dengan kehebatan makhluk, tapi hanya terkesan pada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita serta saudara-saudara kita yang lain, untuk menghadirkan kenikmatan dalam menunaikan tugas hidup dan kehidupan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalimatnya sederhana, dan kalimat ini adalah merupakan kalimat yang besar, dan tidak ada yang lebih besar keunggulannya dari kalimat ini, yaitu wallahul ladzi la ilaha illa hu ya, yang seringkali kita sebut dengan la ilaha illallah. Dialah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Kalimat ini
adalah kalimat yang Allah ajarkan kepada seluruh para anbiya, para rasul ya, diajarkan untuk disampaikan kepada umatnya. Dan setiap umat dari mulai baginda Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah dengan kalimat yang sama. Maka satu ayat dalam Al-Quran yang menyeru pada seluruh umat, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Kan gitu ya. Ini kalimatul ikhlas, kalimat yang sangat luar biasa. Sehingga suatu saat ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah minta diajari suatu kalimat yang sangat besar, yang tidak pernah diajarkan kepada yang lain, tapi Allah mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Faqulu la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa protes kepada Allah, ya Allah, kalimat ini sudah diajarkan sejak Nabi Adam. Ajarkanlah kepadaku kalimat yang lebih tinggi, yang berbeda ya. Maka Allah jelaskan kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila kalimat ini ditimbang dengan 7 petala langit dan bumi ya, maka masih berat kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa. Karena kalimat inilah sesungguhnya yang pertama-tama diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan oleh nabi kepada umatnya. Bahkan Jundub bin Abdillah ya, beliau hidup sejak kecil ikut nabi. Dari kecil ikut nabi. Ya, maka kata Jundub, aku diajarkan iman sebelum diajarkan Al-Quran. Kata Jundub. Artinya bahwa pembelajaran yang pertama diberikan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, sebelum lebih jauh mendalami ilmu yang lain, maka pertama itu adalah belajar iman, belajar tauhid. Sehingga ketika Islam ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi, maka ajaran-ajaran yang pertama adalah suratul Makkiyah ya. Surat-surat Makkiyah yang isinya berisi tauhid, yang isinya tauhid. Belum berisi tentang hukum-hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi modal utama untuk membangun jati diri manusia, karakteristik manusia yang berbasis pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid ini sudah terbangun ya, sudah terbentuk dalam jiwa kita, maka kita akan mudah untuk menjalankan perintah yang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk memasukkan nilai-nilai keagungan ilahi dalam diri kita, maka dengan menggunakan nafi isbat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, yang berkuasa atas segalanya, sedangkan manusia lemah, makhluk lemah, tak memiliki apa-apa. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Makhluk hanya akan bisa memberikan manfaat dan mudarat bila mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi jika Allah tidak kehendaki, ya, makhluk
tidak pernah akan bisa memberikan kekuatan, manfaat dan mudarat. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhajat kepada makhluk. Tapi makhluk itu untuk melakukan sesuatu dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti ajaran nafi isbat. Mengapa ini menjadi sangat penting? Supaya hati kita fokus kepada keagungan dan kehebatan Allah dan tidak terpengaruh oleh kehebatan makhluk, karena makhluk itu rapuh, tidak bisa digunakan untuk sandaran. Tetapi kebanyakan manusia lebih terkesan dari apa yang dilihat, sehingga terkadang terjerembab untuk bergantung pada makhluk dan lupa kepada kehebatan Allah. Dalam kontekstualnya, artinya dalam kehidupan sehari-hari, bila nafi isbat itu diterjemahkan secara operasional, maka kita bisa mengambil dalam setiap sisi kehidupan manusia. Misalnya satu contoh, siapa yang memberi rizki kita? Semua orang sudah tahu sebenarnya Allah. Tetapi untuk memperdalam keyakinannya bahwa Allah yang memberi rizki, bagaimana pakai nafi isbat itu? Kita yang penghasilannya dari kantor, yang penghasilannya dari toko, yang penghasilannya dari kebun, mungkin kalau bebas berkeliaran, tidak dikendalikan, pikiran kita akan mengatakan, kalau saya dipecat dari pegawai, mungkin gimana ya, bisa jadi saya mati. Seolah-olah bahwa kantor itu yang pemberi hidup. Kalau saya nanti nggak punya toko, gimana ya? Saya nggak bisa makan gitu ya. Nanti ini seolah-olah ini akan mencampuri betapa kesan-kesan dalam kehidupan itu akan membangun keyakinan dalam diri seorang. Dan apabila keyakinan itu tersesat, akan menyebabkan orang itu hidup tidak bermakna di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita rinci secara operasional ya. Misalnya kalau kita belajar tentang keagungan Allah dan kehebatan Allah dalam memberi rezeki, maka kita katakan la ilaha illallah itu dimaknakan sebagai Allah yang memberi rezeki. Terus toko tidak bisa memberikan rezeki. Toko bisa menjadi jalan rezeki ya, bila dikehendaki oleh Allah. Toko bisa menjadi jalan rezeki, dia berhajat kepada Allah. Bila Allah kehendaki, bisa jadi toko menjadi jalan rezeki seseorang. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, toko tidak bisa menjadi jalan rezeki atau sumber rezeki ya, bagi manusia ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tidak harus bergantung kepada toko. Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang dikehendaki, dengan caranya sendiri dan kekuatannya. La ilaha illallah. Jadi ini adalah nafi isbat, kalimat yang menafikan ya terhadap benda, terhadap materi ya, bahwa yang berkuasa memberikan rezeki hanya Allah. Makhluk tak kuasa sedikit pun. Nah, bila hari-hari kita zikirkan, kita ucapkan ya, la ilaha illallah, sampai menumbuhkan dalam diri kita suatu keyakinan bahwa yang memberi hidup dan kehidupan Allah. Selain Allah namanya makhluk, dan makhluk tidak mampu memberi hidup dan kehidupan hatta terhadap dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nah ini apabila
hari-hari kita zikirkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita pikirkan kepada hidup ini, pada rezeki ini, maka kita akan memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diterapkan dalam konteks api misalnya gitu, kita harus ambil di situ. Api itu tidak bisa membakar. Kok bisa? Pada hari-hari kita kan melihatnya api yang membakar kan gitu ya. Nah kita nafikan, api dapat membakar, dia berhajat kepada Allah. Tapi api dengan dirinya sendiri tidak mampu membakar. Jika Allah kehendaki, api bisa membakar. Tapi jika Allah tidak kehendaki, api tidak bisa membakar. Contohnya misalnya kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Ketika api dinyalakan di sebuah lapangan, semua orang kepanasan. Sampai bingung bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, itu panasnya luar biasa kan gitu. Dari kejauhan udah panas banget. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ya. Jadi api tidak bisa membakar karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api. Walaupun pada saat itu ya para malaikat itu dengan izin Allah diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan. Kalau kamu mau, ini api akan saya datangkan hujan lebat sehingga mampus semua api. Tapi jawaban Nabi Ibrahim, hasbi Allah, kan gitu, cukup Allah menjadi penolong. Allah yang turun tangan, dia yang mengatakan kepada api, kamu dingin dan menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin menyelamatkan. Kalau orang dijatuhkan di lautan es gitu ya, dingin tapi dinginnya mematikan. Maka di sini ya narukuni bardan wa salaman ya. Jadi dinginnya dingin yang menyejukkan, yang menyelamatkan. Mungkin ketika itu kita tidak bisa berpikir bagaimana dingin menyelamatkan ya. Sekarang kita punya AC gitu. Itu sudah bisa menggambarkan kepada kita ya betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa diterapkan ya. Air misalnya, ini air. Air nggak bisa menghilangkan dahaga. Ya. Air bisa menghilangkan dahaga berhajat kepada Allah apabila dapat izin dari Allah. Bila tidak dapat izin dari Allah, maka tidak bisa memberikan dahaga. Buktinya orang yang akan sakaratul maut ya, yang tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kehausan yang luar biasa sehingga Nabi mengatakan seandainya seluruh air laut itu diminumnya, dia tidak akan pernah merasakan kesejukan. Itu hadirin rahimakumullah, bagaimana kita meyakini kalimat la ilaha illallah sebagai suatu kalimat yang sangat luar biasa. Karena Allah saja yang berkuasa mutlak. Selain Allah itu adalah makhluk dan makhluk tak kuasa apa. Kalimat-kalimat seperti itu kalau kita tiap hari kita ucapkan luar biasa. Bukan hanya memberikan kesan terhadap keyakinan yang ada dalam diri kita, tetapi juga mendatangkan satu janji yang sangat besar. Ya, dalam satu hadis qudsi ya dikatakan man qala la ilaha illallah, dalam satu hadis ya, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang
yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dakhalal jannah. Kok enggak yadkhulul jannah ya? Tata bahasanya menggunakan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Dakhala itu kan menunjukkan bentuk lama, bentuk lampau. Padahal surga belum dihadirkan kepada kita. Kok bisa? Itu dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan wajib, sudah pasti, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Itu sudah. Ya. Nah, mengapa? Nah, lalu para sahabat bertanya ini, pengen banget ngerti ini, ya, bagaimana ikhlas yang dimaksud itu? Saya sudah tiap hari udah mengucapkan la ilaha illallah ya, tapi ini ikhlas apa belum kan nggak tahu ya. Ini yang menyebabkan para sahabat ini pengen tanya ini, wama ikhlasuha ya Rasulullah. Bagaimana cara menghadirkan ikhlas? Bagaimana yang dimaksud ikhlas dalam mengucapkan kalimat syahadah? Bagaimana syahadah yang ikhlas? Gitu ya. Maka kata Nabi, antah jizahu an maharimillah. Anda ikhlas mengucapkan la ilaha illallah jika Anda sudah menjauhkan dari seluruh apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatul ikhlas ya, memberikan dampak terhadap amal. Karena ketika kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan benar, akan memberikan efek getaran terhadap hati, seolah-olah Allah hadir menyaksikan dan kita telah bersaksi di hadapan Allah. Sehingga kesaksian itulah sesungguhnya yang dapat mengendalikan seseorang untuk tidak mengingkari ya, janjinya, untuk tidak berani melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina dina, merasa rendah, sehingga mau berbuat keburukan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek ini yang luar biasa. Dan inilah sesungguhnya yang menghadirkan pertolongan Allah. Ketika merasa diri kita rendah di sisi Allah, kita mengharapkan pertolongan Allah, maka tidak akan berani lagi orang merasa besar diri di hadapan manusia. Kita ini makhluk yang lemah, yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari air hina. Kan begitu. Jadi akan menghadirkan sifat tawadhu, sifat rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah. Dan inilah sesungguhnya pangkal yang tauhid yang dijadikan oleh